Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrina Erjanti Purba. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memberikan kesan terhadap pembelajaran online. Nah, sebelum ke topik itu, ada baiknya kita berbincang-bincang tentang COVID-19. Di Indonesia sudah begitu banyak yang terkena COVID-19 atau virus corona. Banyak di kota-kota yang terkena virus COVID-19 ini. Nah, selama COVID-19 ini terjadi, banyak masyarakat yang di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah. Seperti yang saya lakukan saat ini saya belajar di rumah, melakukan pembelajaran online. Ada dua dampak dari pembelajaran online ini, yaitu pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Dampak positif dari pembelajaran ini yaitu pertama, dapat meminimalisir akan penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia yang berkembang saat ini. Yang kedua, memudahkan kita dapat mengakses pelajaran-pelajaran yang sulit melalui internet. Yang ketiga, membuat saya menjadi kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dibagikan oleh guru atau dosen. Yang keempat, membuat saya menjadi rajin dan mengumpulkan tugas selalu tepat waktu. Selain dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Banyak orang yang memiliki dampak-dampak negatif dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman secara langsung tentang materi-materi yang dibagikan. Misalnya gini, saat dosen memberikan materi-materi yang dibagikan sama kita dan tugas-tugas yang dibagikan sama kita kurang memahaminya karena tanpa adanya penjelasan dari dosen tersebut. Yang kedua, tidak dapat sharing dengan teman dan tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas selama ini yang kita lakukan dengan teman. Yang ketiga, bosan selama di rumah. Yang keempat, tidak dapat pemasukan uang jajan. Seharusnya kita yang pergi kuliah, sekolah, biasanya dapat uang jajan. Karena COVID-19 ini, kita tidak memiliki uang jajan. Yang kelima, terlalu boros dalam kuota. Kuota itu maksudnya internet dari pembagian tugas yang diberikan kepada kita. Yang keenam, terganggunya jaringan sehingga dapat menimbulkan atau menyulitkan pengiriman tugas. Yang ketujuh, terkadang tugas yang dibagi terlalu banyak sehingga membuat kita stres dan pada waktu atau batas waktu yang begitu cepat. Ada juga beberapa mata pelajaran yang memberikan kita memang batas waktu yang begitu lama, tapi ada juga yang begitu cepat sehingga membuat kita keteter dalam mengerjakan tugas kuliah tersebut. Nah, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, yaitu tidak memberikan tugas yang begitu banyak sehingga kita dapat beristirahat dengan cukup sehingga kita tidak terkena penyakit-penyakit lain yang dapat menimbulkan penyakit corona itu sendiri. Sekian dari hasil kesan saya. Terima kasih.